Memberikan saling penghormatan dan saling memuliakan, kita mengawali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas takdir rahmat inayahnya kita semua hari ini bisa berkumpul dengan penuh kekhidmatan untuk menyongsong masa depan Aceh. Sholawat ma'asalam terhaturkan kepada baginda manusia yang agung dan suci Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita terus mengibarkan bendera panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul di tempat ini semata-mata untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para ulama, para tuan guru, orang tua kita, ayahanda kita semua yang hadir di tempat ini. Masya Allah, begitu banyak para ulama. Mudah-mudahan kehadiran beliau semuanya akan menjadikan majelis ini penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Partai Adil Sejahtera Aceh, para pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, baik dari sipil, TNI, Polri yang saya lihat, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mohon maaf kami datang dari luar Aceh untuk semata-mata memberikan satu tahniah, rasa syukur, ikut serta mendukung dan berbahagia lahirnya suatu partai yang atas ijtihad, atas renungan mendalam, atas istikharah, atas satu maklumat komando daripada ulama. Inilah jalan yang betul, inilah adalah jalan yang benar, karena ulama adalah warathul anbiya yang memimpin seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Tentu yang hadir bertanya, apa keterikatan saya dengan bangsa Aceh? Hadirin wal hadirat, saya adalah orang yang begitu mencintai bangsa Aceh, yang saya mempelajari khusus sejak saya kecil dan muda, diperdengarkan oleh orang tua saya tentang kehebatan orang Aceh. Saya banyak membaca kitab-kitab orang Aceh, saya banyak membaca riwayat sejarah kehebatan orang Aceh, sampai saya di Indonesia membentuk lembaga kajian Islam Nusantara yang bagaimana ingin mengangkat hazanah kehebatan ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama khususnya yang pertama kali mengislamkan bangsa kami. Jazakumullah khair para arwah-arwah ulama-ulama Aceh. Bahkan saya sebelum datang ke tempat sini, saya sudah ziarah ke seluruh negeri, ke seluruh ulama-ulama Aceh, ke seluruh makam-makam Aceh. Wabil khusus tadi saya tersungkur meminta wasilah, meminta izin kepada Malikus Saleh sebagai orang yang pertama mengislamkan Islam di seluruh Asia Tenggara. Yang kedua, sampai saking cintanya saya kepada rakyat Aceh, saya mempersunting daripada putri ulama Aceh yang kemudian hijrah ke Johor, yang kemudian hijrah ke Jawa, dan beliau meninggal seorang Habib di Johor, Malaysia, yang hari ini juga mengembangkan pesantren di Jawa. Saking cintanya kepada Aceh, pasca tsunami kami datang ke sini untuk turut serta membantu. Memang koran-koran tidak mencatat, dan kami memang tidak pernah memerlukan popularitas itu. Kami hari ini di tempat kami di Jawa ada ratusan anak muda-mudi Aceh, putra-putri Aceh yang kita didik, yang sebagian besar orang tuanya hadir di sini. Kita gembleng mereka, kita didik mereka, S1 pesantrennya, S2, S3 doktor, kita kirim ke Mesir, kita kirim ke Hadramut, kita kirim ke Mekah, kita kirim ke Madinah. Saya bilang cukup bangsa Aceh sedih dengan peristiwa tsunami 26 Desember 2024. Tapi kesedihan itu tidak harus berlarut-larut. Wahai para pemuda Aceh, jawab kesedihan orang tuamu dengan meningkatkan pendidikan agamamu, meningkatkan kehebatan cendekiawanmu, agar mereka tersenyum di alam barzah karena melihat pemuda-pemudi Aceh berhasil. Dan kami tidak hanya berbicara, kami berikan solusi konkret. Kami ahlan wa sahlan menerima pemuda-pemudi Aceh, daripada kemudian diambil oleh pihak lain yang tidak jelas mau dibawa kemana. Kami para ulama Jawa Timur, ulama Indonesia di Jawa, siap menerima, mendidik mereka agar kelak kembali ke Aceh untuk membangun konkret negeri ini menjadi negeri yang betul-betul Darussalam, tempat keamanan dan bersinarnya bangsa Aceh untuk menerangi seluruh bangsa-bangsa Nusantara dan Asia Tenggara. Inilah keterikatan kami sehingga tidak ada timbul sahwa sangka dan pertanyaan kenapa kami hadir dan diundang di tempat ini. Kami juga pengurus dunia Melayu, dunia Islam.
yang terus berhubungan dengan kawan-kawan di Aceh untuk menghidupkan kembali Islam ahli sunnah wal jamaah, menghidupkan kembali turos-turos hasanah-hasanah hebat ulama-ulama Aceh. Kami juga pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kami juga pengurus Rabithah Alawiyah Indonesia yang terus bersinergi agar persatuan para habaib, agar persatuan habaib dan ulama, persatuan habaib dengan para tuan guru terikat kembali, karena itu adalah kunci kehebatan dan kejayaan bangsa Aceh. Berikutnya, alhamdulillah, di tempat yang penuh kemuliaan ini, di depan makam Malikus Saleh, tentu beliau akan melihat kita semua dari barzah bahwa kita sekarang ingin bangkit. Wahai saudaraku, cukup sudah kita bersedih, cukup sudah kita bercerai-berai, lelah kita. Kalau kita hanya mencari perbedaan, tidak akan pernah ketemu perbedaan menjadi persatuan. Cukup sudah, kita akan menampilkan kebersamaan, kita akan menampilkan kesetiakawanan, bersatu dengan niatul khair di bawah komando ulama untuk kembali menghidupkan Islam ahli sunnah wal jamaah lewat jalur politik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berikutnya, saya mendengar daripada penggagas, deklarator Partai Adil Sejahtera bahwa ini dibangun atas dasar keadilan menuju kesejahteraan. Kami di Indonesia mengenal dengan adil dan makmur. Maka kami sampaikan lewat forum ini, dan tentu akan sepakat beliau semua, tidak mungkin ada kemakmuran, tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa diawali dengan keadilan. Seorang ulama besar mengutip tentang inna min alamatis sa'ah, tanda-tanda daripada akhir zaman yang sekarang kita ikuti adalah, pertama adalah taqarrubus sa'ah, terasa waktu itu sempit, cepat dan pendek. Hari ini waktu sama 24 jam, tapi perasaan kita, kesempatan kita, maka siapa yang berjaya, mereka adalah yang mampu mengambil kesempatan pertama. Dan pas hari ini, Masya Allah, bukan sedar kebetulan, hari ini adalah hari yang mulia, hari Rabu, hari yang penuh keberkahan, hari ilmu, hari kebangkitan kita bersama. Tanggal 22 bulan 2 juga bersamaan dengan tanggal 2 Sya'ban, bulan yang mulia. Masya Allah, insya Allah di tempat yang mulia, di hadapan makam Malikus Saleh, di mana Islam pertama diinjakkan di bumi ini untuk kemudian merahmati seluruh bangsa Asia Tenggara. Maka insya Allah menjadi spirit perjuangan kita, ayo bersatu. Siapapun kita, siapapun latar belakang kita, apapun etnis kita hari ini, selama kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, ayo bangkit kembali, tinggalkan masa lalu, tinggalkan perbedaan, kita song-song penuh harapan yang ke depan. Setuju? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berikutnya Al-Imam Ghazali, panutan kita, di samping Imam Mawardi tadi yang mengupas bagaimana politik yang beradab. Imam Ghazali dalam kitabnya Nasihatul Muluk, nasihat kepada para raja, para sultan, beliau menempatkan adab nomor 1, menempatkan akhlak nomor 1. Maka tepat sekali kalau pas Partai Adil Sejahtera Aceh ini akan mengangkat calon-calonnya, pengurus-pengurusnya, dan semua orang untuk mengedepankan adab dan akhlak, akan menampilkan Islam yang sesungguhnya, yang penuh adab dan akhlak. Tidak cukup sampai situ para hadirin, kita juga bangsa Indonesia sangat berterima kasih kepada bangsa Aceh yang begitu besar sumbangannya kepada kemerdekaan. Kita tahu pesawat pertama sebagai cikal bakal daripada Garuda Indonesia disumbangkan oleh masyarakat Aceh, yang pesawat hari ini disimpan di Taman Mini Indonesia ini. Kami tahu rakyat Aceh dengan sabar membantu kami merdeka sehingga bangsa Indonesia menjadi merdeka. Puluhan berkilo-kilo emas disumbangkan oleh wanita-wanita Aceh untuk membantu bangsa Indonesia merdeka. Maka sudah saatnya saling membantu. Demikian pula ibu kota Jakarta yang hari ini proklamasi didengungkan pertama, itu juga didirikan oleh Fatahillah, adalah ulama yang dari Aceh. Seluruh peran ulama, seluruh minas salihin yang juga bersambung darah dan ilmunya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah spirit masa lalu yang diangkat
kami terus mendengungkan kepada anak muda Aceh agar tersambung nasab ilmunya, nasab latihannya. Anda adalah anak-anak orang hebat. Kalian putra-putri Aceh adalah anak-anak mulia, para ulama-ulama hebat. Ayo tunjukkan kehebatan kalian. Tidak hanya menampilkan suaranya, tapi ilmu dan adabnya. Ayo bantu semuanya agar kembali berjaya di masa-masa yang akan datang. Yang berikutnya, terakhir, ulama mengatakan daripada alamatus sa'ah, tanda-tanda daripada ini adalah rabbul mahabbah bainal qulubil ibad. Dicerabutnya, diangkatnya rasa kasih sayang di antara hamba-hamba Allah. Kita ini hamba-hamba Allah hari ini terasa karena persoalan sedikit kita berpecah, karena fitnah kita diadu domba. Cukup para hadirin wal hadirat, wahai bangsaku, cukup sudah. Dan yang terakhir adalah rabbul adl minal umara. Tanda-tanda daripada akhir zaman ini adalah dicerabutnya rasa keadilan di antara para umara, para penguasa dan pemerintahan. Berat rasanya kami menyampaikan, tapi saya yakin hati-hati kita dan perasaan kita sama, bahwa keadilan barang mahal hari ini para hadirin. Pengadilan di mana-mana banyak, tapi sungguh dipertontonkan di depan mata kita rasa ketidakadilan. Yang miskin semakin miskin, yang kaya merajalela, yang berkuasa dengan semenang-menang menentukan keadilan. Rakyat jelata dihukum seberat-beratnya, sementara kolega mereka, orang-orang kaya, punya pangkat, kemudian dibebaskan tanpa, dipertontonkan di depan rakyat. Sungguh ini melukai hati kami rakyat semuanya. Memang